Cuaca buruk mulai melanda Indonesia, sejumlah daerah di Indonesia pun mulai dilanda bencana alam. Baru-baru ini banjir bandang menerjang wilayah Kota Batu, Jawa Timur, dan mengakibatkan korban meninggal dunia hingga bangunan rumah yang porak-poranda. Lantas bagaimana kesiapsiagaan BNPB dalam penanggulangannya? Kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mas Ida. Ya Pak Abdul, mungkin kita bisa sedikit mendapatkan informasi terkini terkait dengan kondisi pasca banjir bandang yang melanda Batu hingga malam hari ini Pak. Ya, hingga malam hari ini, alhamdulillah semua korban yang sebelumnya dinyatakan hilang itu sudah ditemukan. Sebelumnya dinyatakan hilang 15 orang. Berita yang kami rilis dari BNPB per kemarin itu masih menyebutkan 15, di mana 6 orang sudah ditemukan meninggal dunia, 6 orang selamat, 3 orang masih pencarian. Hari ini dari 15 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, ternyata 2 orang itu terdata 2 kali. Jadi korban hilang ini cuma 13. Satu korban lagi ditemukan meninggal dunia tadi siang, sehingga total 7 orang sudah ditemukan meninggal dunia dan 6 orang ditemukan selamat. Hingga saat ini, begitu pencarian korban dinyatakan selesai, fokus pada pembersihan daerah yang masih tertutup lumpur dan mulai pada pendataan kerusakan rumah dan bangunan lain. Iya Pak, kalau mungkin berdasarkan pantauan Bapak, kalau BMKG mengatakan memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di kawasan Batu sendiri. Apakah ini merupakan salah satu penyebab? Lalu bagaimana dengan kondisi di sana? Mengingat mungkin hujan masih terus akan buyur. Lalu bagaimana dengan warga? Apakah sudah dievakuasi? Dan bagaimana dengan subsidi akan bantuan logistik Pak? Iya, tadi pagi kita berkesempatan karena cuaca cukup baik, BNPB sudah menggeser 1 unit heli dari Jakarta ke Batu, dan tadi pagi kami berkesempatan untuk melihat secara utuh dari hilir ke hulu, sehingga kita bisa melihat secara sistematis apa penyebab banjir bandang di Batu ini. Kami terbang dengan heli yang terbang rendah dan kita terus ke hulu, dan kita melihat di hulu itu ada longsoran-longsoran di tebing-tebing alur lembah sungai, yang longsoran ini kemudian menutup aliran-aliran air ini tidak cuma dengan material pasir tapi juga dengan pohon-pohon tumbang yang terbawa saat longsor. Nah, longsoran ini yang menutup aliran air ini, ketika hujan intensitas tinggi 3 hari yang lalu, itu menutup aliran air ke arah hilir. Kemudian begitu aliran air tertutup, terbendung, volume air menjadi besar, si bendung alam ini kemudian jebol. Ini jebol membawa material pasir dan material pohon-pohon ke bawah. Ini tidak hanya satu titik, kami mengamati sangat banyak. Dari ada sekitar 6 alur lembah sungai yang ada di hulu, itu banyak sekali spot-spot longsor yang membawa pohon-pohon tumbang yang dikala bendung alamnya ini jebol, tidak mampu lagi menahan air, dia bawa ke bawah. Itu di hulu. Di hilir memang kita harus melakukan pembenahan. Masih banyak daerah-daerah bantaran sungai yang dijadikan kebun tanaman semusim, bahkan hingga ke lereng-lereng sungainya. Sehingga waktu hujan dengan intensitas tinggi, perkebunan ini tidak mampu menyerap air karena tidak ada vegetasi berakar kuat yang bisa mengikat tanah dan menyerap air. Ini kemudian berkontribusi dalam menambah debit lumpur yang terbawa saat banjir bandang. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah, karena sekarang fokus untuk pencarian sudah selesai, maka mengingat fenomena La Nina ini akan masih terus berlangsung sampai Januari, Februari, pertama kami sudah menyampaikan harus dilakukan pembersihan di titik-titik
yang terpantau longsor di hulu tadi oleh instansi yang berpengalaman. Jadi harus ada susur sungai oleh instansi yang berpengalaman, bukan anak sekolah, tapi TNI, Polri, misalkan Basarnas, untuk benar-benar bisa membersihkan kalau masih ada pohon-pohon tumbang di daerah hulu. Kemudian daerah-daerah tebing yang curam itu sedapat mungkin ditanami vetiver. Jadi masih banyak tebing-tebing yang kecuramannya lebih dari 30, tapi tidak ada vegetasi yang cukup kuat untuk mengikat tanahnya. Ini juga sudah kami sampaikan, mungkin perlu kerjasama dengan KLHK dan Dinas Kehutanan setempat. Kemudian tentu saja regulasi tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai. Ini perlu benar-benar kita tertibkan. Terakhir, kesiapsiagaan masyarakat melalui jejaring komunikasi peringatan dini. Iya. Pak Abdul, kalau kita coba mengkorelasikan dengan data dari BMKG yang mengatakan bahwasanya memang La Nina ini akan terjadi hingga Februari mendatang. Dan ada 13 provinsi di tanah air yang harus waspada adanya banjir. Kalau Anda sudah tadi melakukan mitigasi, bahwasanya daerah hulu, hilir, kemudian juga daerah sepadan sungai, banyak terjadi alih fungsi. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh BNPB terkait La Nina, kemudian juga kerusakan lingkungan, eksploitasi alam, dan adanya kemungkinan daerah 13 provinsi yang rawan adanya bencana banjir bandang, Pak? Ya, untuk provinsi-provinsi yang sudah disebutkan dalam informasi BMKG, kita sudah melakukan rapat koordinasi teknis dan kita menghimbau provinsi-provinsi ini untuk segera melakukan apel kesiapsiagaan. Karena dari apel kesiapsiagaan ini kita bisa tahu kelengkapan alat, personil, dan infrastruktur kita dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak La Nina ini. Apel kesiapsiagaan ini harus kemudian diikuti dengan penyusunan rencana kontingensi. Isi dari rencana kontingensi ini adalah siapa berbuat apa nanti ketika pada saat kedaruratan, sehingga potensi korban bisa kita minimalisasi. Berikutnya, tadi sudah saya sampaikan, kita masih punya waktu nih. Kita masih punya waktu 2 bulan ke depan untuk mempersiapkan upaya mitigasinya. Bisa itu dengan memperkuat jejaring peringatan dini lintas masyarakat. Misalkan kalau kita lihat di DKI, antara masyarakat di Katulampa dengan masyarakat di Duri itu udah ada jejaring komunikasi. Kalau ada hujan di Katulampa, maka mereka dengan cepat memberitahukan masyarakat di Duri mungkin 4-5 jam lagi akan ada banjir. Nah, ini jejaring komunikasi berbasis masyarakat ini harus kita perkuat. Dan saya harus sampaikan bahwa kita juga harus bisa membuat masyarakat aware dengan fenomena sekitar. Karena begini, kalau gempa itu ada ciri awalnya. Kita bisa tahu kalau misalkan ada gempa mau tsunami. Tapi kalau hujan, kita nggak tahu kapan banjirnya. Sehingga yang kami sampaikan kepada masyarakat adalah kalau ada hujan sangat deras, lebih dari 1 jam berturut-turut. Kalau ada hujan deras lebih dari 1 jam berturut-turut, hujan deras ini bagaimana? Lihat jendela rumah, kalau visibility kita, jarak pandang kita tidak lebih dari 30 meter, artinya objek yang kita tahu 30 meter sekitar rumah itu nggak kelihatan, itu saatnya kita harus evakuasi dulu. Jadi masyarakat yang di lereng tebing, masyarakat yang di daerah dataran rendah sepanjang bantaran sungai itu evakuasi dulu sampai hujannya reda. Jadi kalau boleh saya ulangi, kalau ada hujan berturut-turut, hujan deras lebih dari 1 jam, visibility kita tidak lebih dari 30 meter, masyarakat di lereng tebing, masyarakat di daerah rendah sepanjang aliran sungai evakuasi dulu sementara. Baik. Mungkin demikian, Mas. Ya, Bapak, tapi tadi yang menarik adalah mengenai jejaring komunikasi untuk memberikan informasi terkait adanya tindakan yang harus diambil apabila ada ciri-ciri hujan deras, kemudian juga ada beberapa kemungkinan harus dilakukan oleh warga untuk melakukan evakuasi. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah tidak semua tempat memiliki sistem telekomunikasi yang baik, kemudian koordinasi antara pihak dari Muspika setempat, kemudian sampai ke daerah terpelosok mungkin ya, karena mengingat banyak sekali daerah-daerah di tanah air yang kampungnya berada di lereng-lereng bukit, Pak.
Mungkin kalau beberapa Ya. tahun lalu banyak kasus tanah longsor di Sukabumi, kemudian juga di Wonosobo, di Banjarnegara, daerah-daerah memang secara mitigasi sudah rawan adanya tanah longsor pada saat hujan, Pak. Iya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan perangkat yang ada. Misalkan mic dan toa yang ada di masjid, di musola, atau untuk kasus tidak ada sarana komunikasi sama sekali, kita manfaatkan hal-hal simpel seperti kentongan. Mhm, Ini kan sudah menjadi budaya di masyarakat. Kalau mhm, kentongan itu cukup jauh ya. Artinya ini adalah kesiapsiagaan yang memang benar-benar pada saat darurat apapun harus bisa kita gunakan gitu. Jadi mhm, itu tadi yang apa, karena BNPB sendiri memiliki eh, 34 alat peringatan dini banjir di seluruh Indonesia. Tapi ini belum cukup sama sekali. Dan ini proses kita untuk mencukupkan ini tentu butuh waktu. mhm, Nah, mhm, selama proses ini yang butuh waktu ini, kita manfaatkan dulu apa yang ada. Yang penting tujuannya apa, masyarakat terselamatkan. mhm, mhm. Jadi ada perangkat-perangkat yang mungkin secara adat, secara kultur sudah melekat di masyarakat, itu kita optimalkan. Iya. Kalau kita boleh flashback mengenai kejadian di Malang, Pak, di Batu sendiri ini merupakan kejadian yang tidak diprediksi mengingat sebelumnya pasti warga di sana berbeda mungkin di kawasan-kawasan lainnya sudah terbiasa dengan adanya hujan, kemudian banjir. Lalu bagaimana untuk daerah-daerah yang sebenarnya tidak terprediksi, tapi tidak selama ini tidak ada mitigasi, tapi juga boleh jadi akan adanya kondisi emergensi yang sewaktu-waktu juga bisa terjadi, Pak. Apa yang harus dilakukan nih, Pak? Itu tadi yang pesan saya. Masyarakat dimanapun, eh, di dataran yang terpenting itu kalau di sekitar Kelerengan dan sepanjang aliran sungai, kalau meskipun itu bukan daerah yang punya historis sering dilanda banjir atau banjir bandang, tetapi curah hujan ini bisa naik dengan sangat cepat karena ada fenomena La Nina ini. Jadi ada dua poin saya tadi, kalau masyarakat dimanapun merasakan hujan sangat deras lebih dari 1 jam, kemudian lihat keluar jendela, visibility tidak lebih dari 30 meter, kalau kita merasa, oh rumah saya dekat lereng tebing nih, atau rumah saya sepanjang bataran sungai, kita ambil payung keluar rumah dulu, cari dulu tempat yang aman. Mhm, mhm. Baik, ini kita coba kembali ke Jakarta, Pak. Jakarta merupakan kawasan yang memang langganan dilanda banjir. Banjir yang paling parah juga salah satunya 2019 di tahun baru menjelang 2020, intensitas hujan tinggi. Nah, bagaimana untuk pengantisipasi di Jakarta sendiri terutama ini saat ini adalah masih ada dalam PPKM, masih banyak warga juga terkena bisa terinfeksi dengan COVID-19, kemudian juga hujan. Seperti apa nih Pak ke depannya? Baik, untuk Jakarta, kita sudah pengalaman di awal 2020, Halim kebanjiran dan beberapa tempat yang secara historis tidak pernah banjir, ternyata kebanjiran. Eh, Banjir di Jakarta tidak hanya dominan lagi dipengaruhi oleh debit di hulu. Artinya, banjir di Jakarta juga sudah sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan lokal. Nah, balik lagi, kalau untuk ini, memang jejaring komunikasi itu penting, tetapi ada faktor-faktor lain, ada dua hal sebenarnya. Kalau kita lihat fenomena terakhir ini, puncak-puncak intensitas hujan yang seharusnya menjadi periode ulang 50 tahunan, periode ulang 30 tahunan, sekarang berulangnya jadi lebih pendek nih. Kadang-kadang yang periode ulang intensitas hujan harusnya 50 tahunan terulang di 10 tahunan, kadang bahkan terulang di 5 tahunan. Nah, ini harus jadi kewaspadaan kita, karena ini mau tidak mau ini adalah efek lokal dari fenomena global yang kita sebut perubahan iklim dan lain-lain. Dampaknya apa? Kita harus audit ulang nih seluruh infrastruktur keairan kita, karena ini waktu saat drainase Jakarta didesain, atau ketika Kanal Timur didesain, Kanal Barat didesain, mungkin tidak untuk menghadapi debit dengan periode ulang yang mungkin se-ekstrim itu. Apalagi kalau kita bicara drainase yang ini udah deteriorated ya, dari 1960 belum pernah kita remajakan gitu ya. Jadi ini
ini dari sisi penataan infrastruktur keairan. Tetapi balik lagi, untuk kesiapsiagaan masyarakat, kami tetap menekankan 2 poin tadi. Meskipun tidak ada historis banjir, kalau intensitas hujan tinggi, durasi 1 jam, visibility kurang dari 30 meter, ambil payung, kita nyingkir dulu deh dari tempat aman. Mbak, ini terakhir Pak mengenai tadi audit perairan ya, terutama kawasan Jakarta drainase itu seperti sebuah cerita lama yang selalu berulang kembali. Banjir selalu di Jakarta terhubung dengan daerah aliran sungai yang sudah tidak lagi dimaksimalkan, kemudian juga ada banyak pemukiman. Apakah yang harus dilakukan ke depannya Pak? Memang saat ini harus ada kerjasama dengan pihak Pemprov DKI sendiri, BNPB menanggulanginya. Tapi untuk ke depannya seperti apa layaknya warga yang memang tinggal dan masih tetap suka melakukan aktivitas keseharian mereka di bantaran sungai Pak? Ya, untuk DKI sendiri, Kementerian PUPR sudah berjalan melakukan audit infrastruktur keairan, melihat kembali desain engineering yang digunakan waktu membangun itu, dan kemudian diperhatikan tren-tren pengulangan periode puncak intensitas hujan itu sudah berjalan dilakukan. Dan tentu saja untuk DKI ini tidak hanya karena ketika kita bicara luapan, kita bicara aliran besar. Ketika kita bicara genangan, itu kapasitas drainase permukaan. Nah, ini 2 hal yang mungkin perlu secara terus-menerus kita evaluasi, apalagi melihat intensitas hujan yang makin lama makin tinggi. Baik, terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini Bapak Abdul Muhari, selaku pelaksana tugas Kapus Datin BNPB. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Yuda.